MG Listener masih bersama saya Kabel Indrawan dan JMG di segmen mengenal lebih dekat sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri. Dan kali ini kami akan menghadirkan sosok dengan kisah hidup yang cukup unik, mantan Abang None Jakarta tahun 1991 yang menjelma menjadi pengayom masyarakat dan anggota kepolisian atau anggota kepolisian tepatnya. Siapa lagi kalau bukan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat sore Bang Pandra, apa kabar? Ya, selamat petang Mas Kabul dan seluruh para pendengar MG Listener. Wah, sehat-sehat selalu Bang. Dan juga Bung George ya, saya dengar ada informasi Bung George juga hadir di sini. Betul. Beliau menemani saya untuk berbicara panjang lebar tentang sosok Bang Pandra yang sangat-sangat unik ini. Jadi iya, saya agak takjub ketika membaca CV-nya Bang Pandra dari Abang tahun 1991. Jadi polisi. Itu kan jumpingnya 180 derajat. Kenapa bisa begitu ya Bang ya? Ya, bukan 180 lagi, langsung 360 itu berbalik. 360, balik lagi dong ke titik awal. Betul. Gimana bisa seperti itu Bang Pandra? Ya, jadi segala sesuatu tuh kadang-kadang kita melihat dari awal, kita membuat rencanakan segala sesuatu. Kalau kita di SMA ada yang namanya tim. Kalau tim itu kan berarti mencari jati diri ya. Artinya dari mulai Sweet 17 dan sebagainya. Ya, kita juga begitu. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan harapan. Tetapi segala sesuatu itu adalah kegagalan itu merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Ini yang saya rasakan pada saat tahun 1989 saya menamatkan sekolah di SMA negeri atau SMU dulu, SMA negeri SMU ya 79 di Menteng Pulau Jakarta. Oh, anak Menteng rupanya. Iya, Menteng Pulau Jakarta Selatan. Saya kebetulan satu sekolah dengan artis Wahyu Siribudi atau kita sebut Yuni Sara waktu itu adik kelas saya. Oh, oke. Itulah dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita unik ya, kayak Yuni Sara pada saat itu mendaftar sebagai bintang radio RRI dan RRI itu belum ada seperti kayak idol dan sebagainya. Ya, kami juga demikian. Jadi itu adik kelas saya lulus 89, Yuni Sara tahun 1990. Nah, tahun 89 saya mendaftar di Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau AKPOL. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ternyata saya tidak melewati masa ujian itu dan saya belum berhasil atau belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang menyebabkan kadang-kadang ada orang yang jadi down. Artinya, kok saya kepengen jadi ini, tapi kok belum berhasil. Nah, inilah tidak terlepas daripada peran orang tua. Jadi orang tua saya, ya kebetulan kami ini kan keluarga besar Polri juga dan kami tinggal di Jakarta. Ayah saya seorang polisi, kakek saya seorang polisi, om saya seorang polisi juga. Tapi pada saat saya tumbuh kembang ya, pada saat saya berusia 12 tahun, ayah saya meninggal dunia, kemudian hanya ada ibu dan kakak saya. Jadi ibu dan kakak saya yang membesarkan saya dan memberi semangat saya. Jadi pada saat kami sedang stres-stresnya tahun 1991 itu kok tiba-tiba ada salah seorang ikatan alumni Abang None Jakarta pada saat itu. Kami kan dulu kalau itu Mas Kabul ataupun George ya, kalau kita lihat dulu tahun 80-an itu ada namanya Sunday afternoon ya, disco Sunday afternoon, ada Friday jazz night, segala macam. Kan itu banyak sekali hangout itu pada saat itu. Nah, kami berada di kegiatan komunitas, kegiatan hiburan seperti itu, tapi kita hanya bersama teman-teman saja. Nah, disitulah awal mulanya saya dicalonkan sebagai seorang calon Abang None Jakarta dari wilayah Jakarta Timur. Nah, rupanya saya dengan ada kegagalan itu justru ada suatu peluang yang saya tidak sangka gitu. Saya bisa lulus sampai di tingkat DKI pada saat itu yang saya akhirnya jadi, makanya saya akan merupakan suatu kegagalan itu. Saya konsentrasi di bidang pariwisata ya pada saat itu. Tahun 1991 adalah tahun kunjungan wisata atau kita sebut dengan Visit Indonesia Year 1991. Nah, pada saat itu. Jadi kalau sekarang tagline-nya adalah pariwisatanya adalah Golden World of Indonesia atau pesona Indonesia. Nah, seperti itulah akhirnya saya berkecimpung, saya kuliah dan sambil mengikuti sebagai ajang Danone Jakarta
menjabat sebagai anggota kepolisian, saya gagal saya berhasil. Nah, mulailah tugas-tugas dan gedungnya pada saat saya di Kobasan sebagai abang dan di Jakarta itu gedungnya sekarang sudah nggak ada, Mas Gabul. Yo gitu. Nah, itu sekarang gedungnya yang sekarang ini jadi di Ancol itu namanya Highlight. Oh, highlight. Nah, itulah saksi itu atau saksi yang itu dari awal pertama kali diberikan Highlight itu saya membuat penobatan sebagai abang dan di Jakarta. Itu Highlight langsung diberikan oleh gubernur pada saat itu adalah Bapak Wiyogo Atmodarminto. Pak Wiyogo Atmodarminto, iya betul. Memang jadi orang ganteng itu susah ya. Ini bang, ada pertanyaan nih bang nih. Anda kan juga dikenal piawai sebagai MC kan? Ya. Di tahun 2011, 2013 juga kan didaulat untuk membacakan nominasi Abang None kan? Iya betul kan. Nah ini kok tiba-tiba bisa jadi MC juga? Ini memang gimana sih belajarnya tuh? Jadi begini Bung Dok, kalau namanya Abang None Jakarta itu ikatan alumninya sudah lebih dari 40 tahun lebih ya. Sekarang sudah mau ke 50 tahun ya, karena ikatan Abang None Jakarta itu sejak tahun 1971. Betul. Di mana pada saat itu mendirikan ikatan alumni atau yang buat ikatan alumni atau pemilihan Abang None Jakarta itu adalah dari Gubernur DKI Jakarta almarhum Bapak Ali Sadikin. Jadi beliau itu mewakilkan atau menjadi duta wisata itu yang lain adalah Brain Beauty Media dan Brain. Nah, kami dari ikatan alumni Abang None Jakarta itu selalu bagaimana kita bukan kalah dan menang, tetapi kita ini terpilih daripada perwakilan wilayah dari dulu masih lima wilayah ibu kota ya, Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Pusat dan sebagainya. Kalau sekarang ada Pulau Seribu dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita sudah terpilih mewakili 3 tagline daripada ikatan alumni Abang None Jakarta kita sebut sekarang namanya adalah IANTA. IANTA itu Ikatan Abang None Jakarta. Dia punya tagline adalah cerdas, muda, dan berbudaya. Jadi kita di sana selalu ada pertemuan, ada pemilihan, kita ada namanya pembekalan public speaking kepada generasi muda. Sehingga pada saat 2011-12 dan saya juga membacakan finalis dan berbagai macam profesi dari situ. Jadi itu yang saya mendapat inspirasi. Waktu saya akhirnya di tahun 1995 saya didaftar ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan saya dilantik menjadi perwira pertama tahun 1996 dan saya bertugas di Mabes Polri. Nah, dari situ terus sampai saya bertugas sebagai Kapolres. Sebelum Kapolres saya bertugas sebagai Reserse Kriminal Polri. Kemudian saya juga menjadi ajudan Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Raden Sutarso. Saya menjabat sebagai ajudan Kapolri 2005 sampai 2008. Nah, pada saat itu semua dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata melalui pembinaan ikatan alumni. Itu mereka bisa memberi motivasi bahwa menjadi Abang None bukan hanya sekedar ajang-ajang pemilihan lega-lego, kemudian tidak mempunyai suatu nilai lebih, tetapi mereka harus bisa berkontribusi buat nama DKI Jakarta, terutama bagi mereka dari berbagai macam profesi. Itu untuk jawab. Pernah nggak terbayang untuk membuat kontes yang sama di kepolisian untuk putra-putri Polri? Jadi memang kita ini ada namanya jadi ini mereka ini rata-rata yang sudah terpilih menjadi ikatan Abang None Jakarta, mereka itu pasti menjadi duta Polri. Nah, mereka juga bisa menjadi agent of change. Mereka harus bisa jadi leading sector terhadap generasi milenial. Sebagai contoh misalnya, mereka Abang None Jakarta ini harus bisa menjadi seorang P4GN. Apa sih P4GN itu? Yaitu adalah pencegahan, pemberantasan, tanggulangan peredaran gelap narkoba yang jelas-jelas itu kadang-kadang merusak generasi milenial. Seperti itu. Kalau kami di Polri selalu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, mereka ini menjadi sudah ada kerjasama antara Dinas Pariwisata DKI dengan Polri melalui peran-peran tadi. Jadi kami juga saling bersinergi gitu, Bung Jordan.
Ya, Bung Kabul. Ini di sini nih, ini kelihatannya nih ya, Kombes kita ini nih multi talenta nih. Multi talenta dan multi Iya, skill. jadi model iya, jadi MC iya, Jadi reserse tapi iya. jadi reserse juga iya. Nah, ini nih udah layaknya sebagai untuk menjadi Kapolres nih dia nih. Tapi saya mau tanya nih, Bang, Ya, sempat juga kan bermain film karya sineas Indonesia kan? ya betul sekali. Jadi pada saat saya menjabat sebagai Kapolres di Riau, Kapolres Kepulauan Merak di Riau, saya diminta untuk memerankan salah satu peran film namanya adalah Garuda Superhero. ya Garuda Superhero dengan sutradara yang kita waktu itu Pak siapa yang namanya tuh Selamat Raharjo. Oh iya. Itu tahun 2015 ya? Ya 2015. Iya. Jadi memang pimpinan Polri memberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk kita bisa berekspresi atau mendapatkan izin dari pimpinan. Nah itu dia karena kita sudah terikat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang sudah terikat dalam janji Tribrata dan kasus ya. Nah ini yang kalau kita lakukan kembali jangan sampai nanti kayak di Oman Kamaru. Nah ini kira-kira seperti itu. Kami mendapatkan izin dari pimpinan termasuk kegiatan itu dalam rangka film The Garuda itu bersama saya senior kita banyak sekali waktu itu ya dari Almarhum Om Robi Sugara. Robi Sugara, ya. Itulah kira-kira saya sebagai ayah daripada Bara itu pemain sebagai pemain pemeran utama sebagai The Garuda Superhero-nya itu. Seperti itu, Bung Jos dan Mas Kabul. Lalu ini saya dengar juga nih Anda nih peduli banget dengan anak-anak ya. Peran Anda ini bukan main. Itu apa saja yang dikerjakan tuh? Ya, ini yang saya katakan bahwa kita ya banyak kasus yang terjadi kadang-kadang anak-anak itu kan kurang perhatian. Ya. Pada saat masih di sekolah mereka itu perlu adanya perhatian daripada lingkungan terdekat. Kemudian pada saat remaja mereka kadang-kadang apalagi orang tua yang tidak perlu peduli kepada anaknya. Kamu di DKI ada namanya FPTRA, rumah apa ya namanya FPTRA itu kan. Iya. Kan Pak waktu zaman Pak Gubernur Pak Bapak Ahok itu rumah apa gitu pokoknya ramah. Jadi mereka diberikan kontribusi. Jadi abang none Jakarta sekarang juga satu rumah hanya abang none Jakarta saja, abang none cilik juga ada, bahkan ada abang none itu. Nah seperti itu ya. Jadi memang harus dibuat ya sesuai dengan tagline daripada Jakarta itu adalah cerdas, muda dan berbudaya tadi. Jadi kita walaupun kita mempunyai intelektual tinggi tidak bisa terlepas daripada kita juga harus punya apa ya rasa normal kita. Makanya ada 3 kecerdasan tadi dari intelektual, emosional dan spiritual, termasuk juga kita bagaimana berbudaya tadi. Kita sebagai bangsa yang harus menghargai pahlawan dan juga budayanya. Lalu kan untuk generasi muda dimulai dari yang kecil. Apalagi pada saat itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang saya waktu Polri banyak anak di pinggir jalan kok sudah mulai pada kelek-kelek dan perspektif. Nah ini yang kadang-kadang ya apalagi kita sudah saya waktu itu tinggal di Jakarta Timur. Kira seperti ini itu perlu peranan dari pihak baik dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Madya, kemudian pemerintah bersama Polri melalui Kapolres dan Babinsa. Nah kita bersinergi ya itu bagaimana sesuai dengan nanti sebagai anggota Polri, Undang-Undang Nomor 2 untuk Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sekaligus penegakan hukum dan problem solver. Apalagi sekarang Bapak Kapolri kita, Bapak Jenderal Polisi Listio Prabowo sudah menempatkan apa yang disebut dengan konsep presisi. Presisi adalah prediktif, mampu seorang anggota Polri melihat atau
melihat keadaan apa yang akan bisa terjadi, Iya. prediksi, kemudian juga membuat responsibilitas yang melalui respons kita. Polri bukan sekarang, bukannya responsif kita ini harus bisa diprediksi. Jangan begitu ada kejadian lalu reaksional, tapi kita memprediksi, lalu kita merespon, kemudian juga kita melakukan transparansi berkali. Sekarang kita disebut dengan prediksi, bukan dan maskapai. Ya. Kalau saya membaca riwayat hidupnya Bang Pandra gitu kan cukup bervariatif, dan saya satu hal yang membuat saya agak sedikit tergelitik itu adalah di sini disebutkan Bang Pandra itu suka ngelawak di depan anak-anak. Yang saya tangkap, apakah memang anak-anak itu adalah sosok yang sesuatu yang betul-betul luar biasa kah itu di mata Bang Pandra? Betul sekali, karena kita pada saat kita di dulu, kebanyakan masyarakat kita takutin apabila dia tidak makan atau dia gagal, Ada polisi, ditangkap polisi. masuk menjalankan Polri dengan masyarakat atau apalagi anak-anak gitu. Jadi saya supaya jangan menjadi berpakaian seragam itu menjadi suatu barikade atau suatu jarak yang sangat jauh antara anak-anak dengan polisinya, padahal kita itu sebagai pelindung kemarin masyarakat. Nah itu yang banyak terjadi itu. Mau melaporkan, akhirnya jadi dia takut sendiri di petugas dan masyarakat. Ya. Anak saya dulu juga pernah ngalamin masa-masa ketakutan ketika lewat depan kantor polisi, Bang Pandra. Dan itu ketika mereka masih anak. Padahal saya nggak menakuti gitu loh. Saya nggak bilang nanti ditangkap polisi loh. Nggak begitu. Tapi ada memang sepertinya terpengaruh karena lingkungan mungkin ya. Dan apakah sekarang itu Bang Pandra melihat ada perubahan nggak ya di lingkungan anak-anak yang sekarang menganggap polisi itu adalah hero gitu? Apakah seperti itu? Ada nggak ya? Ya justru itu yang kita ini kan sekarang sudah masuk ke era digital, apalagi sudah era milenial juga. Di awal tahun ini dan sekarang masyarakat ini sudah, atau anak-anak ini sudah mulai teknologi. Kalau Polri yang sudah melihat apa pun yang bisa dilihat di maya itu kan sudah sekali Mas Abdul kan. Iya, yang disuka anak saya sekarang itu Pak Babin. Iya, Pak Babin. Iya, Pak Babin. Jadi fitur-fitur semacam itu yang sangat dibutuhkan para buat mereka itu kan dan tidak takut dan bisa lagi kita kayak di desa. Iya. Itu bagaimana? Betul. Saya panggil Parma atau bapak panggil polisi yang tidak baiknya seperti itu. Makanya kami sekarang tidak ada laporan pembinaan dari Barat Babin yang ada di tiap desa ya. Ada satu bagian dia tempat mengaku. Bahkan kita sekarang sudah ada saluran melalui digital. Yaitu kan kita sudah eranya sekarang sudah 4.0 mau 5.0. Kita mendownload di aplikasi baik itu di Play Store, ada namanya aplikasi polisiku presisi. Nah ini kita dilaporkan kayak ini Bung Jawa, kayak kita di luar negeri itu main warna. Ya. Lalu 110 sudah kita panggil atau aplikasi dari polisi itu semua pengaduan maupun nanti kita meminta bantuan Polri di Jakarta. Itulah kira-kira nanti pendekatan dari sisi humanis anak-anak ini yang memang harus kita bangun supaya kita terbangun untuk kita. Iya. Banyak sekali ya yang dilakukan oleh Bang Pandra nih. Banyak sekali yang dilakukan oleh Bang Pandra nih. Jadi di samping itu juga dia ini menjadi seorang pendonor darah yang rutin. Itu sudah ratusan kali ya. Dan ini sampai mendapat penghargaan kan itu waktu dari PMI ya, waktu tahun 2016 ya. Iya betul. Jadi ini yang saya katakan tadi, bagaimana saya merencanakan suatu kehidupan untuk masa depan itu dimulai dari sejak ini. Jadi tidak menunda-nunda lagi. Yang saya katakan tadi, saya mau masuk dunia kepolisian tapi saya gagal. Tapi kegagalan itu dia akan memperbaiki diri dan sebagainya, dan kita introspeksi kurang kita di mana. Akhirnya itu saya jadi juga berdasarkan Tuhan yang Maha Esa memberikan suatu kesempatan lebih dari itu juga. Akhirnya saya di tahun 1992 menyumbangkan donor darah. Itu saya ingat banget tahun itu 1992 satu tahun setelah saya jadi abang none, saya
Tadi pagi, Jumat ini, tanggal 12 November 2021, saya mendonorkan darah ada 120 kali. 120 kali. Ya. Terus 20 kali. Nggak habis tuh darah ya. Dari Gubernur DKI Jakarta, tapi nanti karena pandemi COVID-19 memang tidak dapat kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi. Hati-hati tuh, jangan sampai darah kering tuh ntar. Terus terus kedepannya nih ada gerakan apa lagi nih, surprise apa lagi nih yang akan Anda lakukan nih? Ya, jadi begini, kita ini memang Ikatan Abang dan None Jakarta itu menjadi yang bermodel model dari kita provinsi lain, dari 34 provinsi itu mereka juga membuat. Saya pada saat itu di Riau, saya itu ada pemilihan Abang dan None yang itu namanya adalah Bujang Dare Riau. Nah, saya juga berkontribusi di sana membangun generasi muda milenial, para generasi muda ini untuk bisa cerdas, muda dan ikut dilibatkan itu Bung Jos dan Mas Kabul. Bahkan kemarin kami tugas di Lampung juga ada yang namanya Muli Manganai. Itu sama dengan Abang Nonenya Provinsi DKI Jakarta. Itu adalah Muli Manganai adalah pemilihan duta wisata di Lampung. Karena kita tahu sendiri kalau di Lampung kan orang kalau datang ke Lampung kan dari image-nya kalau takut nanti ada begal lah. Apalagi ada berita-berita teroris beberapa akhir-akhir ini kan, jadi orang takut. Orang tujuan pariwisata kita kan adalah sabta pesona. Bagaimana konsep sabta pesona itu bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah konsep aman. Pasti rasa aman itu sesuai dengan teori Maslow itu kan ada sandang, pangan, dan papan. Yang terakhir ada rasa aman. Ya kan gitu. Nah, aman, nyaman, tertib, ramah, bersih, sejuk, dan terakhir para wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara akan memilih kenangan. Nah, itu yang kita ingat. Apalagi Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Lampung ini kan sebagai gerbang dari Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Ada yang kita sebut the treasure of Sumatera. Nah, begitu Bung Jor, kita harus robah image Lampung itu menjadi daerah yang rawan kriminal. Nah, ini bagaimana kita mau pemerataan pembangunan supaya kita pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, ya saya memberikan semangat kepada para Muli Manganai. Karena kemarin saya juga melakukan seleksi buat adik-adik Muli Manganai di Provinsi Lampung dan kita mencari generasi-generasi muda yang ada di berbagai universitas yang ada untuk bisa membawa nama Lampung ini. Nah, ini yang kira-kira yang terobosan-terobosan saya lakukan seperti itu. Jadi saya sebagai anggota Polri bukan hanya memberitakan atau menyampaikan berita-berita kriminal saja, tidak, harus ada nantinya yang buat orang tertarik berkunjung ke Lampung melalui peran-peran kita yang mantan mengikuti ajang pemilihan ini. Begitu Bung Jos dan Mas Kabul. Halo? Jadi Kapolres Meranti kan? Iya, betul. Nah, sekarang nih, ini kita mengandai-andai dulu nih. Seandainya jika Anda menjadi kandidat calon Kapolda, Kapolda mana yang ingin Anda jabat? Nah. Ya, kita berharap ini kan kita berasal dari DKI Jakarta ya kalau bisa kita. Namanya cita-cita ya. Iya betul. Bisa kita gapai mau tapi kembali lagi semua rezeki mau pertemuan jodoh dan itu adalah namanya rencana Tuhan. Amin. Iya. Kita kembalikan kepada Tuhan menentukan apa nasib kita ke depannya. Karena kita intinya kita tetap dedikasi yang tinggi, loyalitas dalam pekerjaan, atasan dan bawahan dan kita terus baik yang saya selalu dalam saya niat saya itu selalu bagaimana kita sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah. Nah, itu yang saya lakukan. Laksanakan juga ikhlas adalah sebagai ibadah kita. Itu yang saya itu yang rasakan karena kita sudah tidak tahu ya banyak sekali dinamikanya. Iya.
Ya, ungkapannya itu kan ibaratnya sekarang melati itu bisa metik di pohon ya Bang ya, dan bintang tunggu jatuh dari langit gitu kan. Saya rasa bintangnya nggak akan lama tuh, nggak akan lama jatuh dari langit tuh. Amin. Amin. Minimal karo lah atau dir gitu kan. Wah, sudahlah, insya Allah jadi Kapolda di tangan itu. Iya, betul. Bang Jadi, Pondra, semua- kita break dulu. Nanti kita akan headline news. Setelah itu kita lanjutkan karena saya dan Bung JIMG ini masih banyak yang pengen kita gali karena sosok Bang Pandra ini sangat-sangat menarik sekali. MG listener, tetaplah di Intimate Sharing Session with MG Radio More Than Just News. MG listener, Anda masih mendengarkan Intimate Sharing Session bersama saya Kabul Indrawan dan rekan saya JMG. Saya masih setia menemani Anda dan kami masih bersama Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di ujung telepon sana. Bang Pandra. Ya, Bang, satu hal yang saya tergelitik. Anda pernah menjadi ajudan Kapolri yang bernama Pak Sutanto. Betul ya? betul sekali. Dan Pak Sutanto itu salah satu salah satu orang yang saya kagumi yang karena dia bisa dikatakan Hugeng yang kedua lah seperti itu. Jadi ada sebuah cerita yang menyebutkan beliau pernah dikasih mobil ketika menjadi Kapolda Jawa Timur dan mobilnya dipulangin gitu. Nah, Betul. apa yang saya merasa Anda beruntung mendapatkan menjadi ajudan beliau. Apa yang Anda dapatkan ketika menjadi ajudan beliau? Ilmu apa maksud saya? Ya, melihat dari mana beliau menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang. Jadi tidak pernah mengambil suatu keputusan itu dengan gegabah. Seberat apapun, yang itu sama dengan lagu kita tadi. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan dan pengorbanan itu beliau pada saat itu. Saya menjadi saksi langsung pada saat beliau begitu diangkat menjadi Kapolri tahun 2005. Kemudian ada waktu Bali itu yang saya lihat benar-benar waktu di Bali. Oh, oke. Nah, saya seperti itu dan juga sejauh ini pada saat menghadapi apapun juga itu dengan ketenangan dan selalu beliau mengedepankan nilai-nilai yang menjadi harapan masyarakat seperti kamu harus menjadi pelayan masyarakat. Kamu diberikan suatu tanda kewenangan, setiap anggota Polri itu diberikan kewenangan loh untuk melakukan, ya itu tadi represif tadi kan penegakan hukum. Kamu diberikan suatu kewenangan, tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang dengan pada masyarakat. Berikan pelayanan sebagaimana aturan yang ada. Itu yang saya ingat. Harus tetap tegak aman humanis. Itu yang disampaikan. Ya, juga dulu waktu Anda menjabat sebagai Kapolres Miranti itu, Anda kan memfasilitasi unsur keragaman budaya yang ya berbaur tanpa unsur SARA ya. Nah, Ya, betul. dan itu bersinergi benar dengan Dinas Pariwisata. Mengapa hal ini Anda lakukan dan apa tujuan Anda melakukan hal ini? Ya, saya menjadi saksi langsung pada saat pembentukan Polres saya. Saya adalah Kapolres Perdana. Saya mantan ajudan Kapolri. Luar biasa. Bukan main. Ya, saya pada saat menjabat di Kapolres Kepulauan Meranti itu adalah saya Kapolres Perdana. Seorang kantor saya itu adalah polsek, ibaratnya seperti polsek yang ada di Kedua atau polsek. Ya polsek dijadikan Polres. Saya di situ apalagi perjalanan menuju ke Kepulauan Meranti itu menggunakan transportasi yang sangat sulit. 2 kali naik bis dan sekali naik speedboat. Saya maksud kami 2 kali naik speedboat, sekali bis. Jadi dari Pekanbaru kita menggunakan sarana speedboat menuju ke pelabuhan. Nanti di pelabuhan di Perawang kita turun naik bis 1,5 jam lagi sampai pelabuhan di daerah Siak. Nanti baru 1 jam lagi sana. Nah itu yang saya lakukan dan itu adalah kepulauan yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Dan pada saat dapat di sana sungguh sangat berat. Apa yang menjadi berat? Karena personil kami hanya dibekali dengan jumlahnya 45 orang. Nah, orang di mana Polres Kepulauan Meranti itu ada 3 pulau. Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Nah, dari satu pulau ke pulau yang lain menggunakan sarana hanya transportasi air. Nah, gitu loh. Dan mungkin Bung Jos dan Mas Kabul pernah mendengar dulu di Jakarta pernah ada orang demo yang di sana banyak terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, yaitu di RAPP. Nah kita melihat di depan DPR RI maksud kami
ada demo yang menjahit mulut. Mungkin pernah dengar beberapa 10 tahun yang lalu pernah ada masa pendemo yang menjahit mulutnya di depan kantor DPR RI. Nah, itu banyak masyarakat dari sana, Bung Jos dan Mas Kabur. Jadi saya bagaimana dan selalu terjadi benturan. Nah, bagaimana saya karena di sana ada keragaman budaya, keragaman suku, agama dan ras itu sangat berbau sekali. Ada suku aslinya itu adalah suku Melayu. Kemudian dari suku Minang, suku Jawa, suku Batak, ada suku Paguyuban. Kemudian ada suku Tionghoa. Karena ini langsung dengan perbatasan Selat Malaka melakukan ke ke Batu Pahat ya, pelabuhan Batu Pahat dalam Batu Pahat sudah sampai. Itu sangat beragam sekali ya Bang Pandra ya. Ya, jadi saya bagaimana karena dulu itu sering kali ikut kantor Polres yang dulu itu Polres tahun 2000 Polsek naik kelas jadi Polres. Dihancurkan oleh masyarakat. Nah, ini berarti kan saya masyarakat sudah itu pernah ada anggota Polri mau menangkap pelaku itu ada kebakaran pada mau dijadikan Polres itu pernah ada kasus dari PT RAPP operator daripada kapal yang ada di oleh masyarakat dengan ditusuk dan dibakar operator. Nah, seperti itulah kita melakukan penangkapan, bukannya penangkapan itu bisa ditangkap dengan semudah kita bayangkan, tetapi yang ada adalah aktor polisi seperti itulah. Nah, saya melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan apa yang kita sebut dengan filosofi Polri kepolisian secara internasional. Fight the crime, involve humanity. Yang kita perang itu adalah kita jahat, niat jahat orang, tapi kita tetap hak seperti ya. Nah, ini yang saya kedepankan, apalagi to protect and to serve, berikan perlindungan dan pelayanan baik. Nah, pendekatan itu saya lakukan dengan pendekatan humanis dan berbudaya tadi. Saya bikinlah suatu festival yang kita sebut dengan Festival Ciancui. Itu adalah masyarakat Tionghoa biasanya. Ada kalau kita juga sebelum Kabul, kalau kita di Thailand ada namanya Festival Surta, yaitu adalah pesta air Thailand. Nah, jadi kita bisa membuat suatu festival dengan menggunakan beda festival tadi kita bisa sikap. Apalagi kan Cian itu adalah air untuk masyarakat. Tionghoa menyebutnya Cian itu adalah air. Ciancui kalau nggak salah ya namanya. Festival itu ayat 2 dengan kesepakatan semua pihak. Artinya kan kita ini beragam, ya sesuai dengan Pancasila ini walaupun Bhinneka Tunggal Ika yang kita berdasarkan Pancasila dan kita berbhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda dan itu yang kita rangkum dalam satu persen atau suatu keputusan bersama. Jadi saya mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di provinsi Riau khususnya di Kabupaten Meranti saya kumpulkan. Jadi festival hanya boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat asar atau setelah melaksanakan ibadah wajib muslim dan sebelum sholat maghrib. Ini jadi kalau ada masalah dan boleh hanya menyiram air, mencampurkan air, kita melempar air dengan apa yang kotor tidak boleh. Sudah sepakat. Dan ini menjadikan sumber asli pendapatan masyarakat. Tukang becak yang selama ini sulit mendapatkan penumpang itu kita lancarkan, kita bikin satu kawasan yang akan dikelilingi satu titik itu adalah 50 ini. Sehingga para wisatawan bisa di berbagai negara hadir di sana dari Taiwan, hadir dari Australia, kita promosikan. Apabila kita promosikan, sehingga ekonomi masyarakat juga berkembang, nah tidak terjadilah suatu kriminal. Nah tadinya sebelum ada itu sering terjadi kriminal lagi. Ranti ini adalah kita sebut dengan pelabuhan Selat Panjang. Selat Panjang ini adalah dan zaman kerajaan Sri Bangsa. Jadi itu adalah kota perdagangan. Kalau kita sekarang sudah ada pelabuhan Batam ya, kawasan otorita Batam. Jadi Meranti, mana perdagangan orang kalau sampai ke pelabuhan ada yang bahasanya sudah ada. Masyarakat supaya mereka menerima itu dan tahun 2000 saya waktu itu ketusnya 2015 ya festival Ciancui. Kemudian di tahun 2019 mendapatkan rekor muri betul mendapatkan penghargaan The Man Behind the Scene oleh pemerintah Kabupaten Meranti dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Riau Impact Award. Jadi investasi secara aman dan nyaman dengan bantuan kepolisian. Itulah artinya kita bisa
tenaga pikiran, kemudian juga apapun dari diri kita atau orang lain kita sudah masker. Bang Pandra, aku nih sangat tertarik nih dengan you punya pendidikan yang waktu pendidikan reserse sama intelijen di US dengan FBI. Itu cerita sedikit, coba cerita sedikit. Dan ini apa implementasinya dengan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang? Ya, jadi pada tahun 2000 kita ketahui bersama ada kejadian bom malam Natal. Oh, Jadi oke. pada saat itu, kejadian tahun 2000, orang semua tidak ada yang tahu ada kejadian dari mana kok kita waktu yang bersamaan. Ada kejadian bom malam Natal di berbagai gereja yang ada di ibu kota Jakarta, juga ada di beberapa daerah ya. Bom Natal. Bom Natal. Nah, kita bakal dari itu, tahun 2001, pada saat itu ada pelatihan dari US FDA, Iya. Anti-Terrorism Assistance, FDA dari Besar Amerika Serikat, Iya. dan memberikan pelatihan kepada kami. Nah, saya waktu itu sebagai seorang investigator, sebagai penyidik di Direktorat Ekonomi dan Khusus. Saya bagian industri perdagangan, jadi saya sebagai Intellectual Property Rights di ICR. Tapi waktu itu ada saya ditawarkan dalam short course. Sebenarnya pelatihan singkat dulu sebelum berangkat ke FBI. Jadi namanya pelatih dari agent FBI itu akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, kami di Barreskrim itu ada perwakilan dari seluruh Indonesia, para perwira-perwira di seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu ada short course sekitar 2 minggu. Nah, biasa kalau orang asing, biasanya kalau 1 minggu kan tidak ada aktivitas short course ya. Nah, saya waktu itu berpangkat Adjun Komisaris Polisi atau Kapten. Nah, saya ditugaskan paling junior waktu itu. Pandra, nah kamu yang menemani ya Pak agent FBI. Alhamdulillah ya pengalaman pada saat saya dulu ayah saya masih hidup dulu, bekal pengalaman bahasa Inggris itu ya menjadikan bekal saya, apalagi di Autonomi Jakarta juga ya saya anggap para agen-agen FBI ini saya ajarkan waktu itu pendidikannya kita di sekolah di pendidikan pusat pendidikan reserse di Megamendung. Jadi dari Megamendung mereka hidupnya di Bogor kalau tidak salah. Ada saat Sabtu Minggu senior-senior kami kan pada nggak mau terganggu acara weekend mereka. Saya yang mengantarkan ke Taman Safari Indonesia. Nah di dalam Taman Safari Indonesia itu saya ajak seperti tamu Abang None. Saya ceritakan kawasan pariwisata, kawasan alam dari satwa-satwa yang dihidupi yang tentu sudah menjadi. Nah, pada saat itu saya berbicara dengan agent itu yang betul saya itu alumni dari California Education Council. Jadi dulu kualitas ya, jadi cek yang pertama masalah cek kan. Saya cerita sama para agent itu. My background is from the aspect economic crime, especially from the intellectual crime. Invitation to us to go into your country. It comes to the my partner has actually from the with my opportunity. Rupanya kalau orang asing, apa yang kita sebut benar, dia bersifat Kapolri. Nah, itu yang saya surprise aja gitu kan, kok tiba-tiba saya diberangkatkan ke International Law Enforcement Academy. Yang pertamanya di level Asia dulu. Jadi sebelum masuk ke Amerika, kita harus di level Asia dulu di Bangkok, Thailand. Nah, setelah itu baru di 2003 saya berangkat ke Amerika Serikat, ikut short course itu. Begitu Bung John. Sangat langka sekali Bang Pandra. Anggota reserse yang mendapatkan pendidikan FBI itu menurut saya sangat langka sekali. Ya, betul. Bang Pandra, saya mau tanya, ini agak sedikit masuk ke internal Polri sebetulnya. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu itu Kapolri sempat menyatakan kegeramannya sebetulnya. Ini saya mau tanya pendapatnya Bang Pandra ya. Jadi beliau tuh sampai mengeluarkan statement begini, ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau ada ekor yang bermasalah, kepalanya saya potong gitu. Sampai analoginya beliau begitu. Jadi beliau itu kegeramannya salah satunya adalah tentang beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan jabatan, mulai dari penyelecehan seksual, kasus kekerasan. Kalau Bang Pandra sendiri melihat dan di lingkungan Polda Lampung sendiri itu seperti apa? Ya, jadi memang Bapak Kapolri ini kan sudah saya katakan tadi bahwa beliau sudah mengeluarkan namanya program prioritas Kapolri.
program beliau itu adalah program yang harus kita jabarkan melalui presisi tadi, presisi, prediktif, transparan, prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan. Nah, ada di program beliau, kalau saya bertugas sebagai Kepala Bidang Humas, ada program ke-13, yaitu adalah penguatan manajemen publik, penguatan komunikasi publik, manajemen komunikasi publik. Jadi di dalam itu perlu komunikasi. Nah, di program 14 dan 15 itu ada salah satunya adalah pengawasan pimpinan dalam pengawasan ya. dan pengawasan eksternal. Nah, di sinilah perlu ada keseimbangan. Jadi kita sebagai pimpinan haruslah mengawasi setiap anggota. Dan kita harus mengingatkan kepada anggota. Itu yang saya katakan Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memang tegas kalau tidak bisa ekornya, kepalanya akan dilihat, itu tegas sekali, dan kebijakan oleh Pak As itu. Lampung ya beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, karena pernah ada di Lampung ini ada kepercayaan di masyarakat tempat tidak percaya dengan adanya pelayanan Polri. Salah satunya adalah pembakaran Polsek Candipuro yang berada di wilayah Polres Lampung Selatan. Nah, Pak Kapolda tegaskan, sekecil apapun kita pelayanan masyarakat kita tidak lanjuti ya. Menerima tapi tidak lanjutnya, tidak ada efek lanjutannya. Kita kan punya secara berjenjang dari Polsek di backup Polres. Polres nggak bisa di tingkat Polda, Polda nggak bisa di tingkat Mabes Polri. Itulah nama lapis penanganan kemanusiaan. Yang penting punya niat. Pelaku yang harus kita tindak masyarakat itu adalah C3. C3 itu adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian tidak bermotor yang kita sebut dengan begal. Nah, di Lampung ini kan terkenal sekali begalnya Bung George dan Mas Kabul. Jadi Pak Kapolda kami, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Sugiarto, itu jelas-jelas pelaku itu ibaratnya kalau melakukan, kita ada namanya Perkap 1 nomor 2009, lapis penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Ada 6. Apa tindakan yang pertama? Kehadiran Polri di masyarakat itu sudah menafsirkan tindakan hukum, pakaian seragam kita. Yang kedua, suara kita. Hold on, ya, hold it. Jangan bergerak, Anda sudah tertangkap, itu suara. Yang ketiga, menggunakan tangan kosong lunak. Kemudian tangan yang keempat itu adalah tangan kosong keras, yakni bisa pukulan, bantingan. Yang kelima, menggunakan alat kepolisian khusus, apakah itu gas gun, kemudian pakai air taser, kemudian pakai tongkat. Yang terakhir, baru menggunakan senjata api apabila membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain sekitar. Nah, itu yang dilakukan. Kira-kira tindakan-tindakan tegas dari akan kepada pelayanan masyarakat itu yang kami jalankan dari Pak Kapolda kami seperti itu, Bung Jam. Apalagi kemarin mungkin sempat melihat ada salah seorang brigadir pangkat Bribka IS itu yang melakukan perampokan, ya, perampasan kendaraan bermotor pada saat seorang remaja atau seorang mahasiswa yang baru memiliki kendaraan baru di salah satu tempat pertemuan. Dia melakukan penodongan bersama seorang ASN. Kemudian mobil itu dibawa berputar-putar mengaku sebagai anggota reserse narkoba. Kemudian minta ada tebusan-tebusan dari mulai 100 juta sampai 5 juta, nggak dikabulkan. Akhirnya orang itu diturunkan di jalan sampai kendaraannya dibawa oleh pelaku. Nah, ini oleh Pak Kapolda kami ditegaskan gitu. Yang katakan tegas tadi, ya kita lakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Itu langsung diupacarakan. Ada masyarakat lihat namanya transparansi berkeadilan. Itu yang dilakukan oleh pimpinan kami di Polda Lampung, Bung Jos dan Mas Kabul. Bang Pandra, satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Bang Pandra bagi polisi-polisi muda dan para junior Bang Pandra di tanah air saat ini? Ya, sekali lagi kita tidak muluk-muluk, kita sudah dilantik menjadi anggota Polri, lakukan apa yang disebut dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Apa itu Tribrata? Yaitu adalah sebagai nafasku. Catur Prasetya ada 4, pedoman hidupku. Apa pedoman hidupku? Yang pertama adalah sebagai insan bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Kedua, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Lakukan sebagai anggota Polri dimanapun berada, terutama untuk generasi-generasi bayangkara-bayangkara muda ke depan ini. Lakukan dengan baik, lakukan tugas itu dengan ikhlas sebagai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu niatkan dalam diri kita, sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah. Demikian, Bang. Terima kasih Bang Pandra, sangat menginspiratif banget. Terima kasih nih, waduh Bapak Kombes Pandra.
waktunya. Dan Mas Kamul dan juga Pak MJ Listener di mana berada. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Jangan lupa ya, saya tunggu kita makan seafoodnya nanti ya di Lampung ya. Oh iya, terima kasih. Wah, baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat bertugas.